Bab akumulasi pengalaman tempur. Galaksi binatang, seperti namanya, adalah galaksi yang dihuni oleh binatang buas. Klan monster bintang yang tak terhitung jumlahnya hidup dan berkembang di sini. Itu adalah peradaban tingkat 5, yang bisa menduduki peringkat teratas di antara galaksi. Galaksi binatang tidak hanya jauh lebih kuat daripada Bima Sakti, peradaban tingkat 3, tetapi juga jauh lebih luas. Secara sederhana, ras apapun yang berada di peringkat teratas galaksi ini dapat menyapu Bima Sakti. Klan naga berkepala 9 adalah contoh yang baik. Klan ini nyaris saja bisa masuk ke jajaran 10 besar galaksi binatang. Tapi bagi penegak alam semesta, klan ini, setelah mengerahkan kekuatan penuh mereka, bisa dengan mudah menghancurkan seluruh Bima Sakti. Terlebih lagi, jika seluruh Bima Sakti dimasukkan ke dalam galaksi binatang, itu mungkin bahkan tidak akan memakan 1/10 dari total luas. Perlu dicatat bahwa ada sejumlah besar daerah yang belum dijelajahi di Bima Sakti. Semua area ini digabungkan jauh lebih besar daripada area yang dijelajahi di Bima Sakti. Oleh karena itu, galaksi binatang terlalu luas untuk dibayangkan oleh pikiran manusia. Karena wilayah naga berkepala 9 berada di tepi galaksi binatang buas, itu hanyalah ruang hampa yang memisahkannya dari Bima Sakti. Tapi ruang hampa ini cukup luas. Orang biasa tidak mungkin menyeberang. Tapi bagi naga berkepala 9, manusia di Bima Sakti adalah makanan lezat yang bisa mendorong pertumbuhan mereka. Jadi mereka selalu ingin menguasai Bima Sakti. Kaum naga ingin bertani semua manusia di Bima Sakti sebagai sumber makanan mereka untuk mendorong pertumbuhan mereka. Namun, sebagai spesies kuat dari peradaban tingkat 5, naga berkepala 9 tidak diizinkan untuk menyerang Bima Sakti, peradaban tingkat 3, sesuai dengan perjanjian alam semesta. Itulah aturan permainan yang dibuat oleh peradaban maju. Penegak alam semesta adalah pelaksana aturan. Tanpa penegak alam semesta dan perjanjian alam semesta akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Api perang akan mengamuk di antara berbagai galaksi dan ras, tidak menyisakan apa-apa selain kematian dan kehancuran. Yang kuat akan melahap yang lemah, dan yang kuat akan lebih kuat, sedangkan yang lemah tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Kekacauan itu pernah melanda galaksi sejak dulu. Pada saat itu, tidak ada perjanjian semesta. Kemudian, meskipun peradaban maju menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menciptakan perjanjian alam semesta, tidak ada yang mau mematuhinya. Mereka masih melakukan hal mereka sendiri, mengabaikan perjanjian semesta. Hingga muncullah penegak semesta. Baru pada saat itu mereka pasrah pada perjanjian alam semesta. Penegak semesta menghukum berat beberapa pelanggar aturan. Dia bahkan membunuh beberapa orang yang tidak bermoral sebagai peringatan bagi orang lain. Barulah orang-orang menyadarkan mereka dari lamunan. Untuk selanjutnya, penegak alam semesta membuat alam semesta terkagum-kagum. Bahkan seiring berjalannya waktu, kekuasaan penegak alam semesta tidak melemah sama sekali. Tentu saja, penegak alam semesta juga akan muncul dalam interval yang tidak teratur, merebut beberapa contoh yang berani melanggar perjanjian alam semesta secara diam-diam, dan memberi mereka hukuman berat. Bahkan, peradaban maju membuat perjanjian alam semesta untuk membatasi semua ras di alam semesta. Bukan karena mereka ingin menjaga tatanan alam semesta dan melindungi yang lemah. Mereka tidak semulia itu. Mereka kebanyakan berharap bahwa perang tidak akan menciptakan peradaban lain yang lebih maju yang melampaui tingkat 6. Itulah alasan utamanya. Bagaimanapun, alam semesta sangat besar. Mereka takut bahwa perang abadi akan melahirkan peradaban yang lebih maju di tempat lain. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mereka yang telah menetapkan aturan. Di tepi galaksi binatang adalah wilayah utama naga berkepala 9. Keretakan besar tiba-tiba muncul di ruang angkasa. Seekor kura-kura raksasa merangkak keluar dari celah spasial dan berdiri di kehampaan. Kura-kura raksasa itu melolong. Itu membuat makhluk di planet yang tak terhitung jumlahnya di sekitar merasa pusing. Mereka mendongak menatap kehampaan di atas kepala mereka dengan kaget, tidak yakin siapa atau apa yang membuat suara ini. Kemunculan kura-kura itu langsung menarik perhatian para naga berkepala 9. Matthew Riley, Patriark Naga Berkepala 9, dan Alistair Riley, Tuan Besar klan ini, tiba segera. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup di kosmos. Oleh karena itu, semua ras di alam semesta meniru bentuk manusia. Jadi, Matthews dan Alistair muncul dalam bentuk manusia. Hanya dalam pertempuran mereka akan berubah ke bentuk aslinya dan mengerahkan kekuatan tempur penuh mereka. Kura-kura raksasa muncul entah dari mana, memancarkan aura yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli di ranah abadi daftar dominator. Keduanya sedikit bingung. Di mata mereka, tidak ada spesies kura-kura di galaksi binatang. Bahkan jika ada, kura-kura akan sangat lemah. Mengapa kura-kura Titanic dari alam abadi muncul di sini? Dan raungannya barusan menunjukkan bahwa ia datang bukan dengan niat baik. Tunggu. Keduanya tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Mereka melihat ada bangunan di punggung kura-kura raksasa. Apakah adalah bahwa kura-kura raksasa hanya gunung?
Alistair dan Matthew saling melirik. Saat itu, mereka sangat terkejut. Seseorang mampu mengendalikan raksasa alam abadi dalam daftar dominator untuk dijadikan tunggangan pribadi. Jelas, yang satu bukan yang umum. Meskipun tunggangannya hanyalah kura-kura, itu adalah kura-kura di ranah abadi dari daftar dominator. Jadi untuk bisa menjinakkan binatang raksasa setingkat ini dibutuhkan ahli yang jauh lebih kuat. Siapa itu? Apa yang diinginkan orang yang tiba di wilayah naga berkepala 9? Boleh aku tahu mengapa kamu datang ke wilayah kami? Alistair Wall tidak bisa membantu tetapi bertanya. Lama tidak bertemu. Bajingan kamu! Naga berkepala 9! Kamu sudah melupakanku begitu cepat? Suara mengejek bergema di kehampaan. Alistair dan Matthew mengerutkan keningnya ketika mendengar suara itu. Orang ini benar-benar datang dengan niat buruk. Keduanya tidak menjawab, tetapi menatap bangunan di punggung kura-kura raksasa. Mereka ingin melihat siapa yang membuat masalah di sini. Setelah selesai berbicara, Dominic keluar dari gedung dengan Grady Campbell dan menuju mereka. Saat Alistair melihat Dominic, dia langsung mengenali siapa itu. Itu bukan siapa-siapa selain Dominic, seorang ahli yang baru-baru ini menerobos alam abadi di Bima Sakti. Belum lama ini, ketika Dominic baru saja meningkatkan dirinya ke alam abadi, dia menunjukkan kekuatannya kepada Alistair. Oleh karena itu, ia memiliki kesan yang mendalam tentang Dominic. Sejak Alistair mendominasi galaksi binatang selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya. Pada saat itu, mereka dipisahkan oleh sebuah galaksi. Tapi tak terduga, Dominic bisa menggunakan pedangnya untuk memotong kepala formula tubuh emas abadi. Langkah ini tidak terlalu berbahaya melainkan menghina. Terutama, bagi Alistair, itu benar-benar sangat memalukan. Dia telah meningkat ke alam abadi sejak lama. Meskipun dia masih dalam daftar dominator, dia sudah mencapai ke tahap akhir. Namun, Dominic baru saja mencapai alam abadi pada tahap awal daftar dominator. Ada kesenjangan dua alam di antara mereka. Alistair memang meremehkan Dominic yang baru saja mencapai alam abadi, yang memimpin hasil ini. Tapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Pedang yang Dominic pegang sangat kuat. Sampai sekarang pun Alistair masih merasa takut. Sebagai salah satu dari 10 ras teratas di Beast Galaxy, naga berkepala 9 adalah tipe yang membalas dendam untuk keluhan terkecil. Setelah mengalami kerugian besar dari Dominic, tentu saja, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Selain itu, mereka juga tahu bahwa ras mereka memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan manusia di Bima Sakti. Karena naga berkepala 9 sudah berkali-kali mencoba menaklukkan Bima Sakti, tapi tidak berhasil. Kali ini, seorang Master Abadi Realmid muncul di Bima Sakti. Terlebih lagi, sang ahli menunjukkan kekuatan yang besar karena dia baru saja mencapai alam abadi. Setelah Dominic terus mengolah dirinya, dia kemungkinan akan membantai ras ini. Jadi selama ini, naga berkepala 9 telah berkomplot melawan Bima Sakti. Mereka telah membayar harga yang sangat besar untuk meminta bantuan dua ras lain. Bahkan jika mereka tidak bisa sepenuhnya menaklukkan Bima Sakti, mereka setidaknya akan membunuh Dominic, potensi ancaman besar. Namun, yang mengejutkan naga berkepala 9 adalah mereka belum bertindak melawannya. Dominic malah mendatangi mereka. Karena itu, banyak pertanyaan muncul. Siapa yang memberi Dominic keberanian untuk datang ke sini? Apa yang terjadi dengan kura-kura alam abadi ini? Siapa pemuda bersama Dominic? Mungkinkah dia adalah tangan ekstra untuk Dominic? Jadi pemuda itu juga datang untuk membuat masalah? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak Alistair dan Matthew secara bersamaan. Matthew menatap Alistair dan mengangguk kecil. Alistair menunjukkan bahwa dia mendapatkannya. Alistair diam-diam mengeluarkan sebuah barang dari tangannya dan menghancurkannya diam-diam. Riak tak terlihat menyebar. Ia terbang ke kejauhan. Sangat cepat bahkan bisa menembus kehampaan. Pada saat yang sama, Dominic dan Grady Campbell sudah berjalan ke tepi punggung kura-kura dan berdiri di depan mereka secara langsung. Faktanya, vitalitas Dominic yang kuat telah mendeteksi gerakan Alistair. Tapi Dominic tidak mencoba menghentikannya. Karena dia tahu bahwa naga berkepala 9 hanya mencari pembantu. Dia Grady Campbell, penegak alam semesta, bersamanya. Bagaimana dia bisa takut pada antek-antek mereka? Terlebih lagi, Dominic memiliki Darla, sosok yang menakutkan dalam dirinya sendiri, sebagai pendukungnya. Jadi dia sama sekali tidak takut pada mereka. Dia berharap naga berkepala 9 membawa semua bantuan yang bisa mereka kerahkan. Saat itu, geng bajingan ini pasti ketakutan mendengar nama penegak alam semesta. Dominic tidak sabar untuk melihat apakah naga berkepala 9 memang memiliki pembantu mereka datang. Reaksi apa yang akan dilakukan para pembantu ketika mengetahui bahwa lawan mereka adalah penegak alam semesta? Apakah para pembantu akan gatal untuk mencabik-cabik naga berkepala 9? Dominic Lewis, Bima Sakti, mengapa kamu datang ke galaksi binatang kami? Tanya Alistair. Apa?
Hanya kamu dapat mengirim orang untuk membuat masalah di Bima Sakti, tapi kita tidak bisa datang ke planet kamu. Logika seperti apa yang kamu miliki? Mengejek Dominic. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kami selalu mematuhi aturan di galaksi binatang. Jadi kapan kita membuat masalah di Bima Sakti? Jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Alistair berbicara dengan geram. Sika, Alistair Riley, aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Ketika di atas berperilaku salah, di bawah ini akan melakukan hal yang sama. Naga berkepala 9 semuanya seperti kamu. Kamu! Alistair tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Dominic Lewis, ini adalah galaksi binatang, dan wilayah naga berkepala 9 kami. Ungkapkan niat kamu. Jika tidak, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Matthews mengancam. Tidak ada ampun. Tunjukkan padaku. Kalau begitu, aku akan membawa kalian semua. Dominic berkata dengan jijik. Matthew melirik Dominic dan tidak terus membuang nafasnya padanya. Sebaliknya, dia memanggil dengan keras. Semua orang dari alam abadi yang berasal dari Bima Sakti berani melemparkan bebannya di galaksi binatang kita. Akankah kita tidak melakukan apa-apa selain membiarkan dia terus mempermalukan kita? Tidakkah kamu setuju? Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara berdering untuk membalasnya. Matthew Riley, jangan mencoba untuk menarik wol atas mata kita. Ini adalah masalah antara naga kepala 9 dan Bima Sakti. Jangan menyeret kita semua ke dalamnya. Kamu mendapatkan keuntungan dari tindakanmu sendiri, dan mereka datang untuk membalas dendam padamu. Tapi sekarang kamu ingin kita semua untuk melawan atas nama kamu? Logika macam apa itu? Pembicaranya adalah Tyson Tanner, patriark klan Keratitan di galaksi binatang. Faktanya, Keratitan dan naga berkepala 9 adalah musuh bebuyutan. Kedua ras telah berjuang selama lebih dari 10.000 tahun, dan kedua belah pihak telah mengklaim kemenangan di berbagai titik. Tapi tidak ada pihak yang benar-benar bisa mengalahkan yang lain. Karena itu, bagaimana Tyson Tanner bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk menggoda naga berkepala 9? Tyson Tanner, dendam kita adalah urusan internal galaksi binatang kita. Sekarang, itu melibatkan 2 galaksi. Apakah kamu anggota galaksi kami? Atau apakah kamu sudah bergabung dengan mereka? Matthew berteriak dengan keras. Tapi untuk kekuatan di punggung Dominic, yang menambah 3 master alam abadi saat ini, Matthews pasti sudah bergandengan tangan dengan Alistair untuk menangani Dominic. Matthew berpikir bahwa bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Dominic, mereka setidaknya bisa melumpuhkannya dan memberinya pelajaran untuk menghentikan perkembangannya. Namun di luar ekspektasi terliarnya, lawannya adalah 3 Master Chonoril Myth. Bahkan jika Matthew dapat menemukan 2 sekutu lagi, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Dominic dalam situasi 4 lawan 3. Oleh karena itu, Matthew harus mencari cara untuk membuat ras lain di Beast Galaxy berdiri di pihaknya. Hanya dengan cara ini, dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Dominic tinggal di planet ini selamanya. Memang benar seseorang di alam abadi memiliki tubuh abadi. Tapi Matthew tahu bahwa selama dia memiliki kekuatan absolut, dia bisa menghancurkan Dominic dalam sekejap. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Dominic, dia tidak akan dapat meregenerasi dirinya sendiri. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Matthew Riley, berhenti memfitnah aku. Siapa yang bergabung dengan Bima Sakti? Aku hanya tidak tahan dengan caramu naga berkepala 9 melakukan sesuatu. Untuk tumbuh dengan cepat, kamu semua makan pada manusia, sangat roh dari semua kehidupan. Kita semua tahu. Bertahun-tahun, kamu terus menyusup ke Bima Sakti, mencoba mengendalikan mereka. Sekarang, seorang ahli alam abadi muncul di galaksi itu dan membalas dendam padamu. Jadi kamu berniat memaksa kami ke sisimu. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu memakan manusia untuk memulai? Tyson Tanner membangunkan orang-orangnya. Dia menceritakan apa yang telah dilakukan naga berkepala 9 terhadap Bima Sakti selama ini. Karena dia tahu bahwa Dominic datang untuk mencari masalah dan membuat persiapan yang cukup untuk membalas dendam. Selama ras lain di galaksi binatang tidak menawarkan bantuan apapun, naga berkepala 9 akan dikutuk hari ini. Bahkan jika mereka melarikan diri dari nasib mereka hari ini, pertarungan akan secara radikal memusnahkan mereka. Tidak diragukan lagi ini adalah situasi terbaik bagi Keratitan. Keratitan semuanya cukup besar. Tapi mereka bukan orang bodoh. Ras apapun yang bisa berubah menjadi manusia bukanlah orang bodoh. Mereka juga akan memanfaatkan situasi untuk menciptakan hasil terbaik bagi diri mereka sendiri. Tyson, jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Saat itu, Matthews terbakar amarah. Meskipun apa yang mereka lakukan bukanlah rahasia di galaksi binatang buas, semua akan berbeda ketika perbuatan mereka terungkap di depan umum.
Ini akan sangat mengurangi kemungkinan bahwa Matthew ingin memanfaatkan kepentingan Beast Galaxy untuk mengikat ras lain untuk memaksa Dominic tinggal di Beast Galaxy. Kamu lebih tahu dari siapapun baik aku bicara omong kosong atau tidak. Semuanya, jangan membantu mereka. Mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Kamu. Matthew menatap kehampaan ke arah Tyson. Auranya mulai bergejolak hebat. Lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa tubuh emas keabadian akan segera aktif. Melihat Matthews mendidih dengan amarah, Dominic tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi? Karena dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, naga berkepala 9 akan bertarung melawan ras lain. Dan Dominic sedang benar-benar diabaikan. Dia masih ingat orang yang membalas Matthew Riley. Patriark Keratitan? Ketika Dominic melangkah ke alam abadi, orang ini pernah muncul dan membungkam Matthews. Jelas, ada cukup banyak permusuhan antara Keratitan dan naga berkepala 9. Kenapa? Kenapa? Matthew Riley, kamu tampaknya melawan aku pertama. Ayo maju. Kapan aku takut padamu? Tuan Louis, biarkan aku membantumu menyelidiki orang ini terlebih dahulu, dan kemudian kamu menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Suara Tyson Tanner datang dari kehampaan. Matthew hampir kehilangan kepalanya karena Tyson Tanner. Dia hendak mengaktifkan tubuh emas keabadiannya agar bisa memberi Tyson pelajaran. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tyson, sebagian besar kemarahan Matthew padam. Matthew tiba-tiba menyadari bahwa dia belum menyelesaikan masalah dengan Dominic dan dua ahli alam abadi lainnya, jadi tidak bijaksana untuk memusuhi Tyson Tanner. Aku akan berurusan dengannya nanti. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya berlalu. Setelah mengalahkan Dominic, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membuat Titan Apes membayar harga. Matthew Riley berpikir sendiri. Perkataan Tyson tampaknya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Matthew dan bersiap-siap untuk melawannya, tetapi kalimat terakhirnya tidak diragukan lagi mengingatkan Matthew. Kata-kata itu menyeratkan. Kamu masih belum berurusan dengan Dominic yang datang untuk membuat masalah bagi kamu. Jika kamu melawan aku sekarang, tidak akan kamu memberi Dominic kesempatan untuk menyerang kamu? Memang, Tyson Tanner, sebagai patriark Keratitan agak cerdik. Dia bukan orang kasar yang berpikiran sederhana. Perkataannya tidak hanya mengawetkan wajah dirinya dan Keratitan, tetapi juga mencegah Matthews menyerangnya. Pada akhirnya, ia bahkan menyatakan niat baik kepada Dominic. Dia membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dominic langsung mengerti maksud perkataan Tyson. Jelas, Tyson Tano juga tidak akan mudah dihadapi. Mengapa monster bintang ini tampak lebih pintar dari kebanyakan manusia? Matthew menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, berkata, Tyson Tano bagaimanapun, ini adalah konflik internal antara kedua klan kami. Mari kita bicarakan nanti. Sekarang, kita harus bersatu melawan musuh asing. Mari kita pertama berurusan dengan Dominic dari Bima Sakti untuk membuat masalah di sini. Kamu bertanggung jawab atas perbuatan jahatmu sendiri. Dominic membalas dendam padamu. Jangan seret kami ke dalam konflikmu. Kami bukan orang bodoh. Kami tidak akan terlibat dalam hal ini. Setelah menyelesaikan perkataannya, Tyson terdiam. Karena dia telah mencapai tujuannya dan hanya ingin melihat seberapa jauh Dominic akan menghadapi naga berkepala 9. Dia berharap setidaknya Dominic bisa melemahkan klan naga berkepala 9 dan memberi mereka pukulan telak. Jika tidak, Tyson mengira usahanya untuk mengipasi api akan sia-sia. Semua orang! Karena Bima Sakti telah datang untuk menggertak kita di galaksi kita sendiri, bukankah kita harus menyerang balik? Kapan Beast pernah diperlakukan seperti ini? Untuk melindungi martabat galaksi binatang, aku berharap semua orang dapat bersatu bersama melawan penjajah asing ini. Matthew masih berusaha mengumpulkan ras lain ke sisinya. Dia ingin mendapatkan semua ras lain dari Beast Galaxy terlibat untuk melawan Dominic di bawah penyamaran penyebab galaksi. Namun, dia berbicara lama. Tidak ada yang menanggapinya. Apa yang dikatakan Tyson Tano barusan membuat dampak besar. Meskipun ini adalah galaksi binatang dan Dominic hanyalah orang luar dari peradaban tingkat rendah, bahkan jika dia telah mencapai alam abadi dan memimpin Bima Sakti ke peradaban menengah, Bima Sakti masih jauh lebih rendah dari galaksi binatang, peradaban 5 tingkat yang lama. Jadi beberapa ras kuat dari Beast Galaxy berniat untuk mempertanyakan Dominic. Namun semua bungkam untuk saat ini setelah mendengar perkataan Tyson Tano. Mereka setuju dengan Tyson. Dominic tidak datang ke sini untuk berurusan dengan seluruh Beast Galaxy, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya pada klan naga berkepala 9. Ini semua adalah dosa yang dilakukan oleh ras naga berkepala 9. Mengapa ras lain harus terlibat dalam hal ini? Di sisi lain, Matthews masih berbicara. Dia berpikir bahwa dengan melakukan hal itu, dia bisa menghasut semua orang untuk berurusan dengan Dominic bersama-sama. Jika bukan karena apa yang dikatakan Tyson Tano barusan,
seseorang mungkin benar-benar membela dia. Saat ini, Dominic sedikit kesal. Sejak dia tiba di Galaxy Beast, dia telah mengatakan tidak lebih dari 2 kalimat. Kemudian Matthew terus mengoceh. Darla Boyle memintanya untuk menangani masalah ini secepat mungkin. Jika keadaannya terus seperti ini, siapa yang tahu berapa lama penampilan Matthew akan bertahan? Matthew Riley, berapa lama kamu akan bicara? Kamu harus tahu mengapa aku datang ke sini hari ini. Selama bertahun-tahun, kamu telah memata-matai galaksi kita. Kamu harus memberiku penjelasan, kan? Dominic katakan. Disela oleh Dominic, Matthew sangat marah. Ia menunggu beberapa saat, tapi tidak ada yang mau bergabung dengannya. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Tyson Tana karena kata-katanya yang memberontak. Jika bukan karena dia mungkin telah berhasil membuat ras lain berada di pihaknya. Dominic Lewis, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Terakhir kali, saat kamu melangkah ke alam abadi, kamu menyerang naga berkepala 9-ku tanpa alasan. Sekarang, kamu datang untuk mencari masalah lagi. Apakah kamu pikir klan aku mudah untuk mendorong lebih? Sepertinya kamu benar-benar memandang rendah galaksi binatang kita. Jawab Matthew dengan suara dingin. Dominic mencibir dan tidak membalasnya. Sebaliknya, ia berkata kepada Grady Campbell di sampingnya. Grady, tampaknya kita harus mengambil tindakan hari ini. Mereka memiliki 2 Master Echono Real Meat. Kamu dapat memilih salah satu dan meninggalkan yang lain untuk aku. Baik? Kamu baru saja mencapai alam abadi. Kamu bisa mengatasinya? Mereka telah mencapai tahap terakhir dari daftar dominator. Bagaimana dengan? Grady Campbell tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia percaya bahwa Dominic akan mengerti apa yang dia maksud. Tidak masalah bagi Grady sendiri untuk berurusan dengan orang yang berada di tahap selanjutnya dari alam abadi. Walaupun Grady Campbell selevel dengan lawannya, ia berasal dari peradaban tingkat tinggi. Keahliannya jauh lebih kuat daripada yang berasal dari peradaban menengah. Namun, dia tidak berpikir bahwa Dominic bisa berurusan dengan mereka. Lagi pula, Dominic baru saja melangkah ke tahap awal alam abadi. Dia berada 2 alam kecil di belakang lawan. Tidak mudah untuk mengatasi 2 alam kecil untuk mengalahkan lawan. Oleh karena itu, Grady ingin Dominic mengungkapkan identitasnya sebagai penegak alam semesta secara langsung. Kemudian, binatang buas itu akan berlutut dan memohon belas kasihan, tanpa keraguan. Sungguh metode yang sederhana dan hemat usaha. Mengapa Dominic harus repot-repot mengambil tindakan sendiri? Grady, kita akan tahu setelah kita mencoba. Dominic tertawa. Dominic tahu persis apa maksud Grady. Tapi ia tahu betul apa kekurangannya sekarang. Dia tidak kekurangan kekuatan. Begitu dia mencapai Stardom Realm, Dominic yakin bahwa dengan bantuan sistem, kekuatannya dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Yang kurang darinya adalah pengalaman bertempur. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh sistem. Sekarang ada kesempatan yang begitu baik baginya untuk mengumpulkan pengalaman tempur, bagaimana dia bisa melepaskannya. Langkah apa? Dominic mendapatkan kepercayaan diri lebih setelah memenggal kepala salah satu formula tubuh emas abadi Alistair Riley terakhir kali. Kalau begitu, aku akan memilih yang ini. Grady dengan santai menunjuk Matthews dan berkata, dia tidak tahu apa yang memberi Dominic kepercayaan diri untuk bertarung di atas levelnya. Tapi karena Dominic berkata begitu, hanya memulai pertarungan. Bahkan jika Dominic tidak bisa mengalahkan lawannya, Darla Boyle masih di sini untuk mendukung mereka. Sangat baik. Serahkan yang satunya padaku. Dominic berkata dengan penuh semangat. Dominic dan Grady bersiap untuk bertarung. Melihat ini, Matthew mengerutkan keningnya. Semuanya, apakah kalian benar-benar akan membiarkan orang-orang galaksi Bima Sakti melakukan apapun yang mereka inginkan di galaksi binatang kita? Matthews dengan lantang mempertanyakan. Matthew, karena Dominic di sini hanya untukmu, bertarunglah dengannya. Mereka adalah 2 orang di pihak mereka, jadi jangan mencoba memainkan permainan angka. Selain itu, dia baru saja mencapai alam abadi. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Tidak bisakah klan naga berkepala 9-mu menerima tantangan ini sendirian? Sebuah suara yang dalam berkata. Mendengar suara itu, Matthew membungkam mulutnya. Dia takut suara itu. Pada saat itu, 2 puni perkasa datang secara berurutan. Boom, boom. Dominic dan Grady telah menampilkan formula tubuh emas abadi mereka. 2 sosok emas yang sangat besar berdiri di Void seperti raksasa yang mendukung langit dan bumi. Dengan melihat lebih dekat, orang dapat menemukan bahwa raksasa emas Dominic yang berubah lebih kecil dari Grady. Formula tubuh emas abadi berbeda ukurannya, dan itu akan berubah seiring pertumbuhan kekuatan. Yang lebih kuat adalah, semakin tinggi formulanya. Jika Darla Boyle, yang kekuatannya berada dalam daftar tertinggi alam abadi, menampilkan formula tubuh emas abadi miliknya, maka formula Dominic hanya bisa mencapai hingga lututnya.
Itu seperti perbedaan antara orang dewasa dan anak berusia beberapa tahun. Kaum naga berkepala 9 telah lama membuat kekacauan di galaksiku, bahkan menganggap orang-orang sebagai makanan. Hari ini, sebagai Lord Bima Sakti, aku di sini untuk membalas dendam. Raksasa emas diubah oleh Damanik berbicara, dan suaranya bergemuruh seperti guntur melalui void. Ketika Matius dan Alistair melihat bahwa Damanik telah menampilkan formula tubuh emas abadi, mereka tahu bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima tantangan itu. Mereka berdua mengaktifkan formula tubuh emas abadi mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan melesat ke langit. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 2 monster besar. Keduanya memiliki 9 kepala yang sangat besar. Setiap kepala menjentikkan lidah dingin. Inilah wajah sebenarnya dari naga kepala 9. 2 orang dan 2 binatang buas berdiri berlawanan di udara. Ai! Adegan ini membuat Wenat dan yang lainnya yang sedang menonton dari bangunan kura-kura raksasa menjerit ketakutan. Wenat dan Sharon sangat ketakutan. Karena mereka tidak berpengalaman, dan kekuatan mereka berada di level rendah. Dan mereka mengkhawatirkan keselamatan Damanik. Darius Hill dan Yolande Edwards telah melihat Damanik menampilkan formula tubuh emas abadi. Jadi mereka tidak begitu kaget. Tetapi ketika mereka melihat 2 naga berkepala 9 raksasa, mereka masih khawatir tentang Damanik. Ini adalah pertama kalinya Jomain melihat situasi seperti itu. Dia melihat 4 sosok menjulang tinggi yang berdiri di kehampaan. Dia tidak takut pada mereka, tetapi penuh dengan kegembiraan dan kerinduan akan apa yang akan terungkap. Dia berharap dia akan mencapai level ini suatu hari nanti. Camille sementara itu menenangkan Wenat. Wenat bertanya, Camille, Damanik akan baik-baik saja? "Apa yang kamu lakukan?" Jangan khawatir. Karena dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan baik-baik saja. Kamu tahu bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa, dia tidak percaya diri, kata Camille. Meskipun dia berkata begitu, ada beberapa kekhawatiran di matanya. Mata semua orang tertuju pada 4 sosok besar dalam kehampaan. Damanik tertawa dan berkata, Grady, aku akan pergi dulu. "Apa yang kamu lakukan?" Setelah itu, ia mengendalikan bayangan emas itu untuk maju selangkah dan bergegas menuju Alistair. Damanik, terakhir kali kamu menyerangku karena terkejut dan melukaiku. Kali ini, aku akan memberitahu kamu bahwa seorang ahli dalam daftar dominator terlambat bukanlah seseorang yang dapat kamu kalahkan. Alistair pun bergegas Damanik. Seorang pria dan binatang buas dihadapkan di jalan. Damanik mengulurkan tangannya dan meraih salah satu kepala Alistair, berniat untuk merobeknya. Sebelum ia bisa mengerahkan tenaga yang cukup, kepala Alistair yang lain menjalin tubuh bagian atas Damanik, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Alistair memanipulasi salah satu mulut untuk Damanik dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Segera, bola energi selesai. Dia akan memukulnya ke Damanik saat dia tidak bisa bergerak. Saat itu, Grady melontarkan pukulan ke arah kepala Alistair yang sedang mengumpulkan energi. Bang! Bola energi itu melenceng dari posisi semula dan melesat ke dalam kehampaan. Saat Grady hendak membantu Damanik, Matthew muncul. Dia langsung bertarung melawan Grady. Damanik berjuang untuk melepaskan diri dari kunci Alistair. Bahkan jika Grady tidak datang untuk membantu, Damanik bisa melarikan diri. Dia belum menggunakan vitalitasnya. 4 tokoh emas besar bertempur di Void dengan cara yang paling primitif, pertempuran jarak dekat. Selama Alistair dan Matthew melihat kesempatan itu, mereka akan mengumpulkan bola energi untuk menyerang Damanik dan Grady. Tapi mereka gagal memukul mereka setiap saat. Dalam pertarungan jarak dekat, agak tidak efisien menggunakan serangan jarak jauh. Sebuah bola energi ditembakkan ke arah kura-kura raksasa. Camille dan orang lain yang gugup menyaksikan pertarungan tiba-tiba ketakutan melihat bola energi gagah datang ke arah mereka. Mereka tak berdaya menyaksikan bola besar itu mendekat. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka semua dikutuk, bola cahaya tiba-tiba menghilang ketika mendekati bangunan, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Hah? Banyak ahli alam abadi di galaksi binatang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru bingung. Mereka tidak terkejut bahwa Darla bisa memblokir bola energi naga berkepala 9. Bagaimanapun, dia juga telah mencapai alam abadi. Tapi mereka merasa bingung bagaimana bola energi itu bisa menghilang tanpa jejak. Namun, mereka tidak menyelidikinya terlalu dalam. Setelah bola energi menghilang, suara Darla terdengar di dalam gedung. Jangan khawatir. Damanik baru saja memasuki alam abadi dan menggunakan lawan-lawannya untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Dia tidak akan dalam bahaya. Terima kasih, Darla. Terima kasih, Tuan. Orang-orang di sana mulai mengucapkan terima kasih. Mendengar ucapan Darla, semua orang mulai menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan ketenangan hati. Semuanya akan baik-baik saja selama Damanik tidak dalam bahaya. Itu bahkan pertempuran antara Matius dan Grady.
Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Tujuan Grady adalah untuk mencegah Matthew bergabung dalam pertarungan antara Dominic dan Alistair. Sekarang Grady juga mengerti maksud Dominic. Rupanya, Dominic memanfaatkan lawannya untuk mengumpulkan pengalaman tempurnya. Alistair memang berada di atas angin dalam pertarungan. Tapi dia tidak bisa menyebabkan kerugian substansial untuk Dominic. Pada setiap saat kritis, Dominic mampu menghindari serangannya. Hal ini membuat Alistair sedikit cemas. Dia berada di tahap akhir daftar dominator alam abadi, sedangkan Dominic baru saja melangkah ke tahap awal daftar dominator. Tapi dia belum mampu mengalahkan Dominic sejauh ini. Masih banyak sekali ahli yang mengawasi. Betapa memalukan jika dia kalah hari ini. Dia sudah dipermalukan ketika Dominic menyerangnya dengan terkejut dan memenggal salah satu kepalanya terakhir kali. Karena itu, jika dia tidak bisa mengambil martabatnya kembali hari ini, rasa malu akan ada padanya selamanya. Alistair sangat cemas sehingga dia memutuskan untuk memberi Dominic pukulan besar. Dia harus membuat Dominic membayar harganya. Dominic bertarung ketat melawan Alistair, menyerap pengalaman tempur alam abadi. Dia akan menggunakan vitalitasnya untuk menghindari serangan fatal setiap saat. Meskipun dia terluka di sekujur tubuhnya, serangan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan yang bertahan lama padanya. Boom! Terdengar suara keras. Halo Shot Dominic membanting dada Alistair dengan keras. Alistair tertabrak, dia berbalik dan mengayunkan ekornya ke arah Dominic dengan segenap kekuatannya. Jepret! Mereka menahan kekuatan penuh pukulan dari satu sama lain, sehingga mereka berdua terus melangkah mundur. Dan segala sesuatu di jalan mereka hancur. Ras naga berkepala 9 adalah ras yang kuat secara fisik dengan pertahanan yang kuat, sementara tubuh Dominic telah ditempa oleh sistem, dia tidak kalah sama sekali. Dalam hal kekuatan daging, keduanya bisa dianggap seimbang. Namun Dominic hanya berada di tahap awal dominator level, sedangkan Alistair berada di tahap akhir. Tingkat Alistair lebih tinggi dari Dominic. Selain itu, Alistair telah hidup selama hampir 10.000 tahun, jadi dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada Dominic. Oleh karena itu, sejak awal pertempuran ini, Alistair telah menghancurkan Dominic. Namun, tujuan Dominic saat ini adalah mengumpulkan pengalaman tempur untuk membuat respons yang benar saat bertemu dengan prajurit dengan level yang sama di Stardom Realm. Jadi, dia belum habis-habisan. Dia hanya mengerahkan sedikit vitalitas untuk melawan dan belum menggunakan Exorcism Sword. Setelah mereka masing-masing melayangkan pukulan, mereka mundur. Dalam proses mundur, 9 kepala naga Alistair mulai mengumpulkan energi. Segera, bola energi besar terbentuk di depannya, puluhan kali lebih besar dari bola energi yang baru saja dia kumpulkan dengan satu kepala. Jadi, itu pasti sangat kuat. Jika Dominic terkena bola energi yang begitu besar, bahkan formula tubuh emas abadinya akan hancur. Bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, itu setidaknya bisa melukainya secara serius. Ketika Dominic melihat Alistair mengumpulkan energi, dia tahu bahwa dia akan mendaratkan pukulan yang kuat. Dia melambaikan tangannya, pedang merah panjang secara otomatis terbang keluar dari kotak pedang di punggung Darius dan muncul di tangan Dominic dalam sekejap, memancarkan cahaya merah. Saat Dominic memegang pedang pembunuh iblis, pedang merah panjang tiba-tiba muncul di tangan formula tubuh emas abadi miliknya. Dengan Exorcism Sword di tangan, getaran Dominic berubah. Napas sengit menyebar ke sekitar darinya. Ketika Grady melihat ini, pupilnya berkontraksi. Apakah ini senjata ilahi ilusi? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Dominic bisa memiliki senjata ilahi ilusi? Senjata ilahi ilusi langka bahkan di kampung halamannya. Grady punya 2. Satu telah diberikan kepadanya oleh ayahnya, Lord Havenstar Mansion ketika Grady telah melangkah ke alam abadi. Yang satu lagi dari ibunya. Bahkan banyak saudara dan saudarinya di alam abadi tidak memilikinya. Meskipun mereka semua adalah keturunan langsung dari Mansion Bintang Surga. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan untuk Havenstar Mansion yang dapat diberikan senjata seperti itu. Dia bisa mendapatkan 2 karena dia adalah tuan muda dari Havenstar Mansion. Sangat sulit untuk mendapatkan senjata ilahi ilusi sendiri. Jika seseorang berani menjelajahi semua jenis relik berbahaya dalam penghinaan bahaya, ia mungkin mendapatkan satu dengan keberuntungan. Tentu saja, dia lebih mungkin untuk mati. Oleh karena itu, setiap senjata ilahi ilusi tak ternilai harganya. Tanpa diduga, Dominic, yang lahir dalam peradaban inferior, sebenarnya memiliki satu. Itu luar biasa. Dan Grady merasa bahwa pedang di tangan Dominic harus menjadi salah satu senjata ilahi ilusi terbaik. Seharusnya lebih kuat dari 2 yang dia miliki. Dominic adalah orang paling beruntung yang pernah dilihatnya. Bahkan Grady merasa sedikit cemburu saat ini. Dia awalnya khawatir bahwa Dominic bukan tandingan Alistair yang berada di tahap akhir dominator level. Sepertinya ia sudah terlalu khawatir. Dengan senjata ilahi ilusi ini, mungkin Dominic benar-benar bisa mengalahkan Alistair yang berada di level yang lebih tinggi. Itu menjelaskan mengapa dia begitu percaya diri. Anak ini punya banyak rahasia.
Tidak heran dia tidak bisa melihatnya melalui bahkan setelah menggunakan skill menonton bintang surga. Bagaimanapun, Dominic harus ditarik ke Hamstar Mansion. Membuat orang yang begitu beruntung bergabung dengan Hamstar Mansion juga bisa dianggap sebagai kontribusi besar. Jika dia berhasil, ayahnya akan menghadiahinya lagi. Grady menatap Dominic dengan mata bersemangat. Untungnya, Dominic sibuk berurusan dengan Alistair sekarang. Jika tidak, dia akan salah paham Grady telah jatuh cinta padanya. Di sebuah bangunan mewah di punggung kura-kura raksasa, terdapat sebuah ruangan berwarna merah. Darla sedang menonton pertempuran di sana. Ketika dia melihat pedang merah panjang muncul di tangan formula tubuh emas abadi Dominic, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Dia juga sangat terkejut. Menarik. Menarik sekali. Ini benar-benar menarik. Aku tidak menyangka ada senjata ilahi ilusi yang luar biasa dalam peradaban inferior ini. Dominic, aku sangat ingin tahu tentang berapa banyak rahasia yang kamu miliki. Aku menantikan hari ketika mereka semua terungkap, dan aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku. Darla bergumam pada dirinya sendiri. Bagi Grady, senjata ilahi ilusi adalah harta yang langka. Tetapi untuk prajurit yang kuat seperti Darla, mereka tidak begitu berharga, dan dia juga memiliki beberapa di tangannya. Yang mengejutkan Darla adalah bahwa Dominic, seorang anak dari peradaban yang lebih rendah, sebenarnya memilikinya. Bahkan dalam peradaban menengah, senjata ilahi ilusi sangat langka. Ada lebih banyak peradaban maju. Tapi mereka semua berada di tangan pasukan besar. Jika dua prajurit alam abadi dengan kekuatan serupa bertarung, orang yang memiliki senjata ilahi ilusi akan jauh lebih diuntungkan. Itu bisa membantu seseorang mengalahkan lawan yang berada di level yang lebih tinggi. Di tempat, tidak hanya Grady dan Darla telah mengenali Exorcism Sword di tangan Dominic sebagai senjata ilahi ilusi. Prajurit lain di galaksi binatang yang menonton pertempuran dalam kegelapan semuanya telah mengenalinya. Ini adalah peradaban tingkat 5. Prajurit di sini jauh lebih berpengetahuan daripada galaksi yang merupakan peradaban tingkat 3. Ini adalah senjata ilahi ilusi? Ini adalah salah satu senjata ilahi ilusi legendaris. Satu persatu, suara terkejut terdengar. Ketika Dominic menggunakan Exorcism Sword untuk memotong salah satu kepala Alistair, ada jarak yang jauh di antara mereka, sehingga mereka belum melihat dengan jelas apa yang Dominic gunakan. Tapi kali ini mereka dekat, dan semua orang bisa melihatnya. Itu memang senjata ilahi ilusi yang legendaris. Sebuah senjata ilahi ilusi. Tak terhitung pasang mata serakah menyala dalam kehampaan, menatap Exorcism Sword di tangan Dominic. Mereka seperti orang tua kotor yang baru saja dibebaskan setelah dipenjara selama ribuan tahun, dan pedang itu seperti keindahan yang tiada tara. Semuanya tidak sabar untuk menerkam dan mengambil alih kepemilikannya. Hanya ada 3 senjata ilahi ilusi di seluruh galaksi binatang. 2 di antaranya berada di tangan ras terkuat, dan 1 lagi milik ras terkuat kedua. Semua orang ingin mendapatkan yang ada di tangan Dominic. Di antara 10 ras teratas di galaksi Beast, selain 2 ras dengan senjata ilahi ilusi, ras lainnya hampir sama kuatnya. Jika ada ras lain yang bisa mendapatkan senjata ilahi ilusi, bisa langsung berada di urutan ketiga atau bahkan kedua. Itulah mengapa semua orang menunjukkan tatapan mata seperti itu. Bahkan 2 ras yang telah memiliki senjata ilahi ilusi tidak terkecuali. Mereka juga ingin mendapatkannya. Untuk senjata semacam ini, semakin banyak, semakin baik. Alistair dan Matthius juga melihat senjata ilahi ilusi. Keinginan kuat untuk memilikinya melintas di mata mereka. Mereka juga menginginkannya. Tapi mereka sangat jelas bahwa ras naga berkepala 9 tidak memiliki peluang dalam situasi saat ini. Namun, penggunaan senjata ilahi ilusi oleh Dominic adalah hal yang hebat bagi mereka. Mata mereka berkedip-kedip karena gembira. Mereka merasa sangat beruntung. Dominic mengeluarkan senjata ilahi ilusi benar-benar merayu kematian. Matthew masih memikirkan bagaimana meyakinkan semua orang untuk melawan Dominic bersama. Sekarang kesempatan itu datang. Semua orang di galaksi binatang menginginkan senjata ilahi ilusi Dominic. Setiap prajurit di alam abadi yang memilikinya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan prajurit yang berada di level yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Sekarang, dia yakin jika dia menghasut orang-orang di sekitar, banyak dari mereka akan mendaratkan serangan ke Dominic. Selama mereka membunuh Dominic, senjata ilahi ilusi akan menjadi harta tanpa pemilik. Dalam hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dominic tidak tahu pedang eksorsisnya sudah didambakan oleh begitu banyak prajurit. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Darla, penegak alam semesta yang menakutkan adalah pendukungnya, jadi dia tidak takut apa-apa. Sekarang, Alistair telah siap untuk melancarkan serangannya. Boom! Sebuah bola energi besar dilemparkan ke arah Dominic. Kecepatannya sangat cepat bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Itu sangat kuat. Dominic benci menunjukkan bulu putih. Dia memegang pedang eksorsisme dengan berat. Hukum pedang pembunuh iblis.
Wush! Sebuah cahaya merah terbang menuju bola energi super besar itu. Kekuatan kombinasi pedang eksorsisma dan hukum pedang pembunuh iblis lebih dari sekadar 1+1. Kekuatan telah tumbuh secara eksponensial. Semua orang melebarkan mata, menatap seksama pukulan itu. Alistair memang berada di tingkat dominator tahap akhir di alam abadi. Pukulan habis-habisnya begitu kuat sehingga menjadi yang terbaik di seluruh galaksi binatang. Meskipun Dominic hanya di tahap awal, ia memiliki senjata ilahi ilusi legendaris. Senjata ini bisa membantunya mengalahkan lawan di level yang lebih tinggi. Konfrontasi head-to-head antara keduanya telah menarik perhatian semua orang. Para pendekar yang menyaksikan pertempuran itu secara sembunyi-sembunyi bahkan mengedipkan matanya karena takut melewatkan momen kritis tabrakan itu. Mereka ingin tahu apakah Alistair yang berada di level yang lebih tinggi atau Dominic yang memiliki senjata ilahi ilusi lebih kuat. Whoosh! Bola energi besar dan pedang merah saling menabrak dalam kehampaan. Adegan merusak semua yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Bahkan tidak terdengar suara tabrakan. Semua orang tercengang. Dominic mengayunkan Exorcism Sword dan langsung memotong bola energi besar Alistair menjadi 2, dan kemudian cahaya merah yang diciptakan oleh pedang itu masih bergegas menuju Alistair. Ini. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pukulan habis-habisan Alistair telah diiris menjadi 2. Dia bagaimanapun juga berada di tahap akhir tingkat dominator di alam abadi. Apakah Dominic sendiri memiliki kekuatan seperti itu? Itu tidak mungkin. Dia baru saja melangkah ke alam abadi. Satu-satunya alasan adalah senjata ilahi ilusi yang dimilikinya. Itu sangat kuat. Itu bisa membantu Dominic untuk menahan pukulan habis-habisan Alistair, yang melampaui dia dengan 2 tingkat. Itu luar biasa. Bahkan para pejuang dari 2 ras kuat yang memiliki senjata ilahi ilusi terkejut. Senjata ilahi ilusi di tangan mereka jauh lebih kuat dan tidak bisa membantu penggunanya mengalahkan lawan yang berada 2 tingkat di atas. Paling banyak, mereka bisa memenangkan prajurit yang 1 tingkat lebih tinggi. Senjata ilahi ilusi Dominic jauh lebih kuat dari mereka. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan keserakahan di mata mereka. Melihat lampu merah yang telah memotong bola energinya menjadi 2 terus menebas ke arah dirinya, Alistair juga sedikit linglung. Ketika Dominic memotong salah satu kepalanya, dia mengira itu karena dia telah lengah dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi. Kali ini dia telah mengambil inisiatif untuk berada di atas angin, dan 9 kepalanya telah mengumpulkan energi bersama sebelum melancarkan pukulan habis-habisannya karena dia ingin membalas dendam. Dia tidak menyangka hasilnya akan sama. Itu tidak bisa diterima. Setelah cahaya merah dari pedang itu menghancurkan bola energi besar Alistair, ia telah menghabiskan sebagian besar energinya, sehingga kecepatannya lebih lambat tetapi ia masih tiba di depan Alistair dalam sekejap. Ketika formula tubuh emas abadi Alistair akan dipotong menjadi 2, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan Alistair, bertabrakan dengan cahaya merah yang datang. Boom! Suara bising akibat tabrakan ini jauh lebih keras. Suara yang memekakan telinga bergema melalui kehampaan. Kepulan udara akibat tabrakan itu menyebar dan langsung mengirim Alistair ke udara. Boom! Boom! Ledakan! Boom! Ledakan itu bahkan menghancurkan banyak planet di kejauhan seolah-olah kembang api yang indah dinyalakan dalam kehampaan. Karena Alistair yang paling dekat dengan tabrakan itu, kerusakan padanya sangat parah. Saat ini, formula tubuh emas abadinya sudah dalam keadaan setengah cacat. Pukulan Dominic telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada ras naga berkepala 9. Ini adalah wilayah mereka. Semua planet di sekitar dihuni oleh orang-orang dari ras mereka. Pukulan ini tidak hanya melukai Alistair tetapi juga menghancurkan banyak planet animasi mereka, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Melihat ini, Matius meledak dengan amarah. Dia tidak pernah menyangka hasil ini. Dominic masih dirugikan pada awalnya dan selalu ditekan oleh Alistair. Pada akhirnya, Dominic hampir membunuh Alistair dengan 1 pukulan. Pembalikan itu datang terlalu cepat. Bahkan Grady, yang berpengetahuan luas dan berasal dari peradaban tingkat tinggi, terkejut. Bahkan jika Dominic telah mengeluarkan senjata ilahi ilusi, Grady tidak menyangka bahwa dia akan mengalahkan Alistair yang berada di tahap akhir tingkat dominator dengan mudah. Awalnya, dia mengira pertempuran akan berakhir seri. Sepertinya dia telah meremehkan Dominic. Tentu saja, Wenat dan gadis-gadis lain yang paling bahagia. Ketika Dominic dipukuli, mereka semua merasa khawatir tentang Dominic. Sekarang Dominic menang, mereka semua bersuka cita untuknya. Meskipun Jomain terlihat tenang, dia cukup bersemangat di bawahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran yang begitu menakutkan antara prajurit di alam abadi. Setelah pertempuran ini, planet-planet itu telah menjadi kembang api, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menambahkan sedikit kecerahan pada kehampaan gelap. Apakah ini pria yang telah menolak untuk menikahi dirinya? Dia ternyata sangat mengerikan. Pantas saja dia bahkan tidak repot-repot melihat dirinya saat itu.
Mungkin di dalam hatinya, kultivasi adalah hal yang paling penting. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kekuatan seperti itu. Jomain memandang Wenat dan lainnya yang gembira karena kemenangan Dominic. Jika dia menelan harga dirinya saat itu, apakah dia akan menjadi salah satu dari mereka sekarang? Mustahil. Siapa dia? Dia Jomain Maxwell. Harga dirinya tidak akan pernah mengizinkannya melakukan hal memalukan seperti itu. Pria selalu terobsesi padanya, tapi dia tidak akan pernah tergila-gila pada pria manapun. Meskipun dia sangat mengagumi Dominic sekarang, dia tidak akan mengejarnya dan mempermalukan dirinya sendiri. Penggunaan senjata ilahi ilusi oleh Dominic tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi ras naga berkepala 9 tetapi juga mempermalukan mereka di depan ras-ras lain dari galaksi binatang. Dominic, kamu terlalu jauh. Ini adalah Galaxy Beasts, bukan galaksi. Apakah kamu ingin memulai perang? Matthew menatap Dominic di kejauhan, mengertakkan giginya. Dominic mengayunkan Exorcism Sword di tangannya sebelum menyimpannya. Lalu dia mencibir. Matthew, berhenti mengancamku. Kamu tidak dapat mewakili seluruh Beast Galaxy. Apalagi aku baru saja melawan. Hasilnya bukan salahku. Kalian membawa penghinaan atas diri kalian sendiri. Kamu. Kata-kata Matthew tercekat oleh amarah. Kemudian dia menoleh ke Void dan berkata dengan keras. Semuanya. Dominic adalah orang luar dan berperilaku buruk di galaksi binatang kita. Dia telah menyebabkan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya pada ras naga berkepala 9. Demi membalaskan dendam rakyatku dan melindungi galaksi binatang, aku mohon bergandengan tangan denganku untuk membunuhnya. Aku dan seluruh ras naga berkepala 9 akan sangat berterima kasih. Dengan itu Matthew menunggu dengan tenang. Dia percaya dengan godaan senjata ilahi ilusi. Orang-orang ini tidak akan lagi duduk diam seperti sebelumnya. Mereka akan menerkamnya seperti kucing melihat ikan. Semua orang di Beast Galaxy menginginkan senjata ilahi ilusi yang kuat di tangan Dominic, termasuk dua ras kuat yang sudah memiliki senjata ilahi ilusi. Semakin banyak, semakin baik. Ketika Dominic telah mengungkapkan senjata ilahi ilusi, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika dia memiliki dua pembantu, itu tidak berguna. Ada selusin prajurit di tingkat dominator di alam abadi di galaksi binatang. Tapi hanya ada 3 di kelompok Dominic. Kesenjangan yang besar dalam hal kuantitas membuat Dominic tidak dapat melarikan diri hari ini. Namun, meskipun ras naga berkepala 9 dapat memusnahkan Dominic yang merupakan ancaman besar, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata ilahi ilusi. Karena Matthews telah memohon prajurit lain dari galaksi binatang untuk membantu membunuh Dominic, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan senjata ilahi ilusi. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, ras naga berkepala 9 mungkin akan dimusnahkan oleh Dominic yang memiliki senjata ilahi ilusi. Dominic sama sekali tidak peduli dengan panggilan Matthew untuk meminta bantuan. Dia merasa karena mereka belum melangkah maju sekarang, mereka masih akan menutup mata terhadap pertarungan setelah melihat betapa kuatnya dia. Namun, Dominic tidak menyangka seseorang akan segera merespon setelah Matthew selesai berbicara. Matthew, maafkan aku. Ketika aku menerima pesan kamu, aku sedang berurusan dengan beberapa bisnis penting, jadi aku macet dan terlambat. Aku harap kamu tidak keberatan. Hari ini aku akan membantumu membunuh musuh asing ini. Dengan itu, yang lain berkata, Haha, Matthew, kita teman dekat, bagaimana aku tidak bisa membantumu? Menyakiti ras naga berkepala 9 sama dengan memandang rendah ras serigala Inferno berkepala 3 milikku. Aku akan membunuhnya. Dengan itu, 2 raksasa emas dengan cepat berlari keluar dari kehampaan. Dan mereka segera mencapai medan perang. Mereka tampak aneh dan ganas, dan Dominic tidak bisa membedakan spesies mana mereka. Bagaimanapun, tidak ada spesies seperti itu di bumi. Tubuh seseorang agak seperti anjing, tapi dia memiliki 3 kepala, terlihat lebih ganas daripada anjing. Dia seharusnya menjadi kepala serigala Inferno. Yang lainnya memiliki wajah merah dan gading panjang. Membandingkan dia dengan makhluk di bumi, Dominic pikir dia tampak sedikit seperti babi hutan yang 2 gadingnya sudah sampai ke puncak kepala. Dominic tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali tiba di sini, vitalitasnya telah menemukan bahwa Alistair telah mengirimkan sinyal mara bahaya secara diam-diam. Sekarang, sepertinya dia meminta bantuan dari 2 cowok galak ini. Burung dari bulu berkumpul bersama. Orang-orang dari ras naga berkepala 9 tidak enak dipandang. Tapi kedua orang ini bahkan lebih jelek. Jika mereka ditempatkan di bumi, mereka akan menakut-nakuti anak-anak hingga menangis dan mungkin berperan dalam menangkal roh-roh jahat. Matthews memandang 2 raksasa emas di medan perang dengan marah. Mereka pasti sudah lama sampai, tapi mereka belum melakukan apapun sampai sekarang. Jika Dominic tidak mengambil senjata ilahi ilusi, mereka mungkin tidak muncul sama sekali. Dia pikir mereka berdua bajingan yang hanya mencari keuntungan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari ras naga berkepala 9 itu sama. Panci itu menyebut ketel itu hitam.
Sekarang, situasinya 4 lawan 3. Meskipun Alistair telah menderita luka, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun ada ketidakpuasan di dalam hatinya, Matthews berkata dengan sopan. Terima kasih atas bantuannya. Jika kita bisa membunuh musuh asing hari ini, ras naga berkepala 9 membalasmu. Haha, Matthew, kamu tidak perlu membalas kami. Kami adalah teman dekat. ras naga berkepala 9 kalian dalam masalah sekarang. Bagaimana aku bisa berdiri dan menonton? Serigala Inferno yang mirip anjing itu tertawa. Bahkan hisap membuat teman lama. Karena kamu membantuku hari ini, ras naga berkepala 9 tidak akan melupakan kebaikanmu. Selama kamu membantuku membunuh Dominic, bukan hanya senjata ilahi ilusinya akan menjadi milikmu, tapi aku juga akan memberimu hadiah lain. Kata Matthew dengan sungguh-sungguh. Matthew, kamu sangat tulus. Kalau aku terus menolak, bisa-bisa kamu berpikir aku ini tidak peka. Lagi pula, cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat adalah dengan menurut. Kata Inferno Wolf senang. Saat ini, beberapa suara lain tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Dominic, kamu dari galaksi. Beraninya kamu bertindak luas di Beast Galaxy? Kamu telah menyebabkan seperti korban besar. Apakah kamu pikir kamu bisa menggertak Beast Galaxy sesuka hati? Jangan khawatir, Matthew, aku akan membantumu. Dominic, kamu adalah iblis yang memperlakukan hidup seperti kotoran. Kamu telah menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan luka di Galaxy Beast aku. Kamu tak bisa kabur hari ini. Matthew, aku juga akan membantumu membunuh musuh asing ini. Matthew, Dominic sudah keterlaluan. Kami akan membantu kamu membunuhnya bersama-sama untuk menjaga stabilitas dan martabat galaksi binatang. Kita tidak boleh membiarkan galaksi lain memandang rendah kita. Lebih banyak suara melawan Dominic terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, lebih dari selusin binatang raksasa dengan rumus tubuh emas abadi berlari menuju medan perang. Dan mereka semua segera tiba. Lebih dari selusin raksasa emas yang tampak aneh mengelilingi Dominic, Grady, dan kura-kura raksasa. Beberapa dari mereka adalah binatang buas dengan 4 kaki, beberapa memiliki 2 seperti manusia, beberapa tidak memiliki kaki, dan beberapa memiliki puluhan kaki. Tiba-tiba, Dominic menjadi musuh bersama galaksi binatang. Semua orang ingin menyingkirkannya dengan cepat. Ketika Wenat dan lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung gemetar ketakutan, saling berpegangan tangan dengan gugup. Mereka menatap Dominic di kejauhan, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Meskipun Dominic baru saja menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan monster, itu adalah pertempuran 1 lawan 1. Tapi ada puluhan binatang emas di sekitarnya sekarang. Dominic tidak bisa menang tidak peduli seberapa kuat dia. Jomain juga sedikit gugup. Ada 2 suara yang saling bertentangan dalam pikirannya. Seseorang berharap bahwa binatang itu akan memberi Dominic pelajaran yang baik karena dia telah menolak dirinya sendiri saat itu. Yang lain berharap bahwa Dominic akan meledak dengan kekuatan tempur yang menghancurkan bumi dan menjatuhkan semua musuh ke tanah. 2 suara yang saling bertolak belakang terus terngiang di telinganya, membuatnya sangat kesal. Darla, Dominic dalam bahaya. Tolong bantu dia. Kata Kemil keras. Kata-katanya juga mengingatkan Wenat dan yang lainnya. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Dominic sekarang mungkin misterius Darla. Semua orang mulai meminta bantuannya. Darla, tolong bantu Dominic. Ya. Darla, tolong bantu dia. Ketika semua orang menangis minta tolong dengan cemas, suara Darla terdengar di telinga mereka. Jangan khawatir. Grady Dominic, jadi dia akan baik-baik saja. Mereka tidak berani menyakitinya. Mendengar ucapan Darla, semua orang merasa lega untuk saat ini. Tapi mereka masih menatap gugup Dominic depan. Dominic melihat lebih dari selusin raksasa emas di sekelilingnya dengan bingung. Apa yang terjadi? Tidak ada yang peduli dengan kata-kata Matthew barusan. Mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Mungkin jangkauan serangan pukulannya terlalu lebar? Tetapi menurut informasi yang dia dapatkan sebelumnya, para prajurit di alam abadi ini menyendiri dan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan biasa. Apalagi mereka tidak terlihat sedih sekarang. Mata mereka penuh dengan kegembiraan dan keserakahan. Apa yang sedang terjadi? Grady melihat kebingungan Dominic. Dia tersenyum dan bertanya. Dominic, apakah kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tiba-tiba mendatangi kamu? Apa kamu tahu kenapa? Tolong beritahu aku. Kata Dominic sambil menatap Grady. Tentu saja, aku tahu. Bolehkah aku bertanya dari mana pedang di tanganmu berasal? Tentu saja, jika menurutmu tidak nyaman untuk memberitahuku, tidak apa-apa. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia. Mendengar ini, Dominic mengangkat pedang eksorsisma di tangannya, melihatnya, dan berkata, Pedang ini, tidak ada yang merepotkan untuk dikatakan. Aku menemukannya dari kehancuran. Kurasa itu cukup bagus, jadi aku menyimpannya sebagai senjataku. Apakah ada yang istimewa tentang itu?
Dia belum memberitahunya bahwa itu telah terbuat dari besi super starry oleh sistem. Menjelajahi reruntuhan bisa menjelaskan semuanya. Dominic, kamu memang orang yang beruntung. Kamu bisa mendapatkan harta seperti itu hanya dengan memasuki reruntuhan. Pedang ini tidak sederhana. Ini adalah senjata ilahi ilusi, dan itu adalah kelas atas. Ini adalah harta yang dapat membantu kamu mengalahkan prajurit di tingkat yang lebih tinggi di alam abadi. Setiap prajurit di alam abadi memimpikan senjata ilahi ilusi. Grady menjelaskan. Jadi, dengan kata lain, orang-orang ini datang untuk mengelilingiku karena mereka semua ingin mendapatkan senjata ilahi ilusiku? Dominic bertanya. Tepat sekali. Kamu seharusnya tetap rendah hati. Dominic, jika kamu mengambil seperti harta langka tanpa kekuatan yang cukup untuk melindunginya, orang lain secara alami akan mengingini itu. Jangankan orang udik ini, pedangmu bahkan sedikit menggoda bagiku. Kata Grady sambil tersenyum. Ini menjelaskan masalah ini. Dominic akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Ketika tidak ada manfaat, orang-orang ini hanya melihat. Melihat bahwa itu menguntungkan sekarang, mereka segera berubah pikiran, dan alasan yang mereka buat semuanya terdengar sangat tinggi. Mereka semua adalah orang-orang munafik. Dominic berkata, "Terima kasih atas penjelasanmu. Sama-sama. Itu bukan apa-apa. Dominic, cara terbaik untuk menunjukkan terima kasih kamu adalah setuju dengan proposal aku sebelumnya." Dominic secara alami mengerti maksud Grady. Dia hanya ingin dia bergabung dengan Havenstar Mansion. Tapi dia tidak akan memutuskan sampai dia tiba di Stardom Realm dan memahami situasi spesifiknya. Jika Havenstar Mansion adalah kekuatan jahat yang melakukan hal-hal jahat, Dominic tidak akan bergabung dengannya. Namun, dalam keadaan saat ini, seharusnya bukan organisasi seperti itu. Lagi pula, Grady adalah penegak alam semesta, menjaga keteraturan alam semesta. Bagaimana dia bisa datang dari kekuatan jahat? Para pejuang ras di galaksi binatang tidak menyangka bahwa orang di samping Dominic akan tahu tentang senjata ilahi ilusi. Mereka mengira mereka semua telah lahir di galaksi peradaban yang lebih rendah. Jadi seharusnya mereka tidak tahu apa itu senjata ilahi ilusi. Jika tidak, Dominic tidak akan menggunakannya seperti itu. Bukankah itu seperti angku dengan sekeranjang uang di depan sekelompok perampok? Tapi karena dia sudah mengetahuinya, mereka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dominic, sekarang setelah kamu mengetahuinya, berikan aku senjata ilahi ilusi dengan patuh. Jika begitu, aku akan mengampuni nyawamu. Jangan memaksa kita untuk menggunakan kekerasan. Bahkan jika kamu berada di alam abadi, kamu tidak akan bisa melawan kami semua. Iya nih. Dominic, selama kamu menyerahkan senjata ilahi ilusi, kami berjanji untuk tidak menyakiti kamu, dan kami akan mengirim kamu keluar dari galaksi binatang dengan aman dan sehat. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Serahkan senjata ilahi ilusi, dan kamu tidak akan mati. Banyak prajurit alam abadi mulai berbicara, memaksa Dominic untuk memberikan pedang eksorsisme kepada mereka. Matthew merasa ada yang tidak beres. Jika Dominic menyerahkan senjata ilahi ilusi, dia akan meninggalkan Beasts Galaxy hidup. Ras naga berkepala 9 tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mereka telah mengalami kerugian besar alih-alih mendapatkan keuntungan apapun. Apalagi membiarkan harimau kembali ke gunung sama dengan melahirkan malapetaka untuk masa depan. Dia harus menghentikannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Dominic menyerahkan senjata ilahi ilusi. Tiba-tiba, Dominic berkata, "Karena semua orang menginginkan pedang ini, aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi aku punya syarat." Mendengar kata-kata Dominic, Matthew langsung punya firasat buruk. "Silakan, Dominic. Selama permintaan kamu tidak berlebihan, kami bisa memuaskan kamu. Jika kamu menginginkan pedang itu, aku ingin nyawa Matthew sebagai gantinya. Siapapun yang membunuh Matthew bisa memilikinya." Dominic berkata sambil tersenyum. Ya, semua pendekar terdiam. Mereka sedang mempertimbangkan baik buruknya. Jika mereka membunuh Dominic, mereka juga bisa mendapatkan senjata ilahi ilusi. Tapi ada 3 prajurit di alam abadi dalam kelompok Dominic, dan dia juga memiliki senjata ilahi ilusi yang luar biasa. Kekuatan Dominic menggunakan pedang ini telah terbukti, dan dapat dengan mudah mengalahkan Alistair di tahap akhir dominator level. Jika pedang ini jatuh ke tangan anggota tim Dominic yang berada di tahap akhir, kekuatannya bahkan akan meningkat. Hanya ada 2 prajurit di Etono di pihak Matthews, dan Alistair terluka. Lebih mudah membunuh Matthew dan Alistair. Mereka telah mengambil keputusan dalam sekejap. Mereka akan membunuh Matthew dan Alistair sesuai permintaan Dominic. Mereka tidak takut Dominic akan mengingkari janjinya pada akhirnya karena ini adalah galaksi binatang. Ketika Dominic mengatakan bahwa dia memiliki kondisi, Matthew mendapat firasat. Ternyata bajingan ini ingin menyerahkan senjata ilahi ilusi sebagai ganti nyawanya. Otak Matthew bekerja cepat, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Jika ia tidak bisa memikirkan cara dengan cepat, ia dan Alistair sangat mungkin terkepung. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin prajurit sekuat dirinya,
mereka akan mati. Matthew sangat mengenal orang-orang di Beast Galaxy. Mereka hanya tertarik pada keuntungan pribadi. Senjata ilahi ilusi yang luar biasa sudah cukup bagi mereka untuk bergandengan tangan. Apa yang bisa dia lakukan? Matthew sedang memikirkannya dengan gugup. Dia kehabisan waktu. Tunggu. Ada jalan keluar. Para ahli alam keabadian galaksi binatang semua serempak mengangguk. Saat mereka akan menyerang Alistair dan Matthew, yang terakhir tiba-tiba menemukan solusi. Dia kemudian segera berkata, "Jangan jatuh ke dalam perangkap Dominic. Dia menggunakan senjata ilahi ilusi untuk membuat kita bertarung di antara kita sendiri. Ia sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Selama kita bergabung untuk membunuhnya, senjata ilahi ilusi akan menjadi milik kita. Juga, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana membagi satu-satunya senjata ilahi ilusi?" Matthews berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan. Dia telah menemukan senjata ilahi ilusi dalam sebuah relik. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia hanya menemukan satu? Jika hanya ada satu, bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada semua orang karena itu sangat berharga? Oleh karena itu, aku pikir masih ada lagi. Dia mengungkapkannya untuk membuat kita bertarung di antara kita sendiri di galaksi binatang. Sekarang, kita harus tetap bersatu dan menghancurkan Dominic. Kita akan mendapatkan dia untuk menyerahkan semua senjata ilahi. Kemudian, masing-masing dari kita akan dapat memiliki satu, dan kita tidak akan harus berjuang untuk itu. Selain itu, kita dapat mempertahankan kekuatan kita. Bukankah itu bagus? Dia terengah-engah karena dia berbicara begitu banyak sekaligus. Tapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak meletakkannya sekarang sebelum orang-orang itu mulai bertarung, dia tidak akan punya kesempatan. Pada saat yang sama, dia mengamati perubahan ekspresi mereka. Ia percaya bahwa ia bisa meyakinkan orang-orang serakah ini. Satu senjata ilahi ilusi bisa membuat begitu banyak orang bertarung sampai mati. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan beberapa dari mereka. Bahkan jika itu adalah kemungkinan belaka, itu cukup untuk mengambil risiko memverifikasinya. Selain itu, 10 ahli daftar dominator mengepung Dominic dan 2 lainnya. Matthew tidak tahu bagaimana Dominic bisa menahan serangan begitu banyak ahli dari tingkat yang sama. Dia tidak bisa membungkus pikirannya di sekitar mengapa orang-orang serakah ini tidak menyerang Dominic. Perkataan Matthew sekali lagi membungkam semua orang karena apa yang dia katakan terdengar masuk akal. Para ahli di sekitarnya terlihat senang. Jika Dominic memiliki lebih banyak senjata ilahi ilusi, peluang mereka untuk mendapatkan satu masing-masing akan jauh lebih tinggi. Tetapi jika hanya ada satu senjata, bahkan jika semua orang memperjuangkannya, hanya satu orang yang akan mendapat manfaat darinya. Dominic tidak menyangka Matthew akan memainkan trik seperti itu. Awalnya, dia sempat ingin menggunakan keinginan para ahli galaksi binatang buas lainnya untuk menghancurkan Matthews dan Alistair. Setelah itu, dia akan mengungkapkan identitas Grady Campbell sebagai penegak alam semesta dan melihat apakah mereka masih berani memintanya untuk pedang eksorsisme. Dengan begitu, dia tidak perlu menanggung konsekuensi berurusan dengan naga berkepala 9. Namun pada akhirnya, Matthews telah menyelesaikan krisis. Dominic melihat ekspresi binatang di sekelilingnya. Dia tahu bahwa perkataan Matthew telah meyakinkan mereka. Dominic tidak mampu menjelaskannya, jadi dia harus menerimanya. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia akan ditipu dan terjebak. Dominic menggeleng tak berdaya. Matthews telah mampu melangkah ke alam abadi dan menjadi kepala naga berkepala 9. Itu membuktikan bahwa dia tidak mudah menyerah. Grady, di sisi lain, menonton segala sesuatu dengan penuh minat. Dengan statusnya, dia secara alami tidak bisa peduli dengan peradaban tingkat menengah. Meskipun ada banyak binatang buas, dia mungkin bisa mengalahkan mereka jika dia bertarung dengan serius dan menggunakan kartu trufnya. Peradaban tingkat 5 tidak akan pernah bisa memahami metode peradaban maju. Grady tidak hanya memiliki 2 senjata ilahi ilusi, tetapi dia juga memiliki banyak gerakan dari Heavenly Star Mansion. Pada saat itu, seekor binatang raksasa bertanya, "Dominic, apakah kamu mendengar apa yang Matthews katakan? Katakan dengan jujur, berapa banyak senjata ilahi ilusi yang telah kamu temukan di relik?" Semua binatang raksasa memandang Dominic, menunggu jawabannya. Dominic mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Kalian semua terlalu banyak berpikir. Ini adalah senjata ilahi ilusi, bukan kubis dari pasar. Aku hanya beruntung menemukannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Percaya atau tidak? Dominic, berhenti membodohi kami. Kamu harus memahami situasi kamu saat ini. Karena ada senjata ilahi ilusi di relik, pasti ada yang kedua. Jadilah cerdas dan serahkan semua senjata ilahi ilusi. Jangan katakan kami tidak memperingatkanmu." Ancam binatang raksasa lainnya. "Benar, Dominic. Jangan pernah bermimpi untuk pergi hari ini jika kamu tidak menyerahkan semua senjata." Binatang raksasa lainnya berbicara berturut-turut, tidak ada yang ingin ditinggalkan. "Aku hanya memiliki satu senjata ilahi ilusi, dan aku berusaha keras untuk mengeluarkannya dari relik. Itu hampir membuatku kehilangan nyawa. Sekarang kamu meminta aku untuk lebih?
Di mana aku bisa mendapatkannya untukmu? Dominic tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, binatang buas itu tidak akan mempercayainya. Apa kamu pikir kami akan mempercayaimu? Jika kamu hanya memiliki satu, apakah kamu bersedia menyerahkannya? Apakah kamu menganggap kami bodoh? Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku lakukan. Dominic, sepertinya kita harus menggunakan kekerasan padamu. Jika itu terjadi, hasilnya akan di luar kendali kita. Sebaiknya kamu pikirkan. Binatang buas yang sedang mengelilingi mereka terlihat tidak sabar. Akan lebih baik jika Dominic bisa menyerahkan senjata ilahi ilusi tanpa mereka mengangkat jari. Tetapi jika dia menolak, mereka akan menyerangnya. Kemungkinan besar, ada lebih dari satu senjata ilahi ilusi, dan dorongan untuk mendapatkannya terlalu besar. Dominic tidak takut menghadapi binatang buas itu, yang berada di level dominator alam abadi. Dia agak tenang. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku juga berharap aku memiliki lebih banyak senjata ilahi yang bisa aku berikan kepada kamu. Tapi aku hanya menemukan satu. Aku tidak tahu bagaimana melakukan sihir untuk menciptakan lebih banyak. Guys, sepertinya Dominic tidak berencana untuk menyerahkan senjata ilahi ilusi. Apa yang kita tunggu? Ayo kita serang. Selama kita membunuhnya, semua senjata ilahi akan menjadi milik kita. Matius mendesak binatang buas. Dia ingin menyingkirkan Dominic sesegera mungkin, karena dia takut sesuatu akan muncul jika masalah ini berlarut-larut. Dia memperhatikan bahwa Dominic tidak menunjukkan rasa takut ketika menghadapi para ahli dari tingkat yang sama dengannya. Bahkan pemuda yang datang bersama Dominic menatap jijik. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah mereka berdua bodoh atau memiliki kartu truf tersembunyi. Dominic adalah orang pertama di Bima Sakti yang melangkah ke alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti. Karena itu, kemungkinan dia bodoh tidak valid. Dengan kata lain, dia memiliki kartu truf dan tidak takut pada binatang buas ini. Konflik antara naga berkepala 9 dan Dominic tidak dapat didamaikan. Matthew berharap bisa menyeret seluruh Beast Galaxy ke dalam hal ini. Jika mereka tidak cukup kuat untuk Dominic dan kartu trufnya, mereka akan memanggil semua ahli alam abadi di galaksi binatang. Dia ingin melihat bagaimana Dominic akan melawan mereka. Yang hadir saat ini hanya setengah dari populasi galaksi binatang. Tyler, klan Tewax menduduki peringkat pertama di Beast Galaxy. Beri kami pendapatmu, kata seekor binatang besar. Saat dia berkata begitu, semua binatang raksasa mengalihkan pandangan mereka ke salah satu dari mereka, yang tampak seperti Tyrannosaurus Rex di bumi. Meski demikian, tangannya berbeda dengan Tyrannosaurus Rex. Mereka adalah tangan manusia yang kuat. Karena dia tidak membalas kebaikan kita, mari kita singkirkan dia. Aku tidak sabar untuk melihat senjata ilahi ilusi aku, kata Tyler. Matthew diam-diam senang ketika mendengarnya karena dia percaya bahwa rencananya akan berhasil. Karena klan Tewax telah berbicara, Dominic akan hancur. Semua orang dari galaksi binatang akan mengelilinginya. Semua binatang raksasa mulai bergerak menuju pusat, di mana Dominic, Grady, Wanat, dan kura-kura raksasa berada. Dominic, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Grady melihat Dominic. Grady, apa kamu takut? Dominic bertanya. Takut? Apakah kamu melihat ke bawah pada aku? Kata itu belum pernah ada dalam kamusku. Grady tertawa keras. Kalau begitu mari kita mulai pesta ini. Seperti yang kamu inginkan. Setelah Grady mengatakan itu, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dan memakainya. Para binatang raksasa terkejut dan bersemangat pada saat yang sama ketika mereka melihat gauntlet itu. Senjata ilahi ilusi lainnya? Pikir mereka. Memang, mereka memiliki lebih dari satu senjata ilahi ilusi. Karena ada dua, maka mungkin untuk memiliki ketiga dan keempat. Tyler yang paling bahagia di antara mereka. Dengan gauntlet, Tyrant Fists-nya akan melepaskan kekuatan maksimum mereka, dan itu akan meningkat pesat. Ia bertekad untuk memilikinya. Siapa sangka? Bagaimana kamu tahu bahwa aku membutuhkan tantangan ilahi? Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Tak ada yang boleh mengambilnya dariku. Aku tidak ingin sisanya. Tentu, Tyler. Gauntlet adalah milikmu, tetapi kamu tidak diizinkan untuk bersaing untuk senjata ilahi lainnya, tidak peduli berapa banyak Dominic miliki. Itu benar. Kamu dapat memiliki tantangan. Bahkan jika Dominic tidak memiliki senjata ilahi ilusi, kami tidak akan merebutnya darimu. Tapi kamu harus berjanji bahwa kamu hanya akan memiliki gauntlet. Tentu saja, aku hanya ingin tantangan. Kamu dapat memiliki sisa hitam, jawab Tyler. Ini adalah kesepakatan. Sepertinya kamu bertekad untuk mengalahkanku. Grady melihat binatang buas yang mulai membagikan senjata ilahi. Apa yang kamu pikirkan? Anak muda, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Serahkan tantangan itu. Aku akan membiarkanmu mati dalam keadaan utuh,
atau aku akan memusnahkan seluruh keluargamu nanti. Tyler memandang Grady dengan angkuh. Beraninya kamu membual di sini? Apakah kamu tahu bahwa mereka yang berbicara kepada aku seperti itu semua mati? Namamu Tyler, dan itu bagus dan kuat. Tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa menjalaninya. Grady sangat marah. Beraninya orang sampah dari peradaban tingkat 5 berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Batinnya terpancing. Ia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Selain peradaban menengah, bahkan peradaban maju di kampung halamannya tidak berani berbicara kepadanya seperti itu. Di kampung halaman Grady, Havenstar Mansion bukanlah yang paling kuat, tetapi milik tingkat atas. Apa kamu bicara padaku? Kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah galaksi binatang buas, milik klan Tewax. Grady tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Tyler. Berbicara dengan binatang seperti itu benar-benar membuang-buang napas. Tanpa basa-basi, dia mengambil langkah maju dan berlari ke arah Tyler. Klan Tewax menduduki peringkat pertama di Beast Galaxy. Karena itu, Tyler tidak akan lemah. Saat Grady berlari ke arahnya, tubuh Tyler bertindak seperti kuda liar yang lepas kendali, menyerang ke depan. Jadi, seorang pria dan binatang dengan cepat mendekat satu sama lain. Grady tidak membuat gerakan mencolok. Mengenakan senjata ilahi, sarung tangan di tangan kanannya, dia meninju Tyler sambil berteriak dalam hati. Tinju iblis bintang surgawi. Itu adalah salah satu jurus andalan Mansion Bintang Surga. Dan dengan bantuan senjata ilahi, seseorang tidak dapat meremehkan kekuatannya. Tinju Grady seperti planet besar. Tyler tidak berani menghadapi tinju yang begitu kuat dan menghindar ke samping. Tapi energi dari tinju iblis bintang surgawi masih mengikis kulitnya, membuatnya merasakan sakit. Tyler kaget. Gerakan tinju apa itu? Ini jauh lebih kuat dari Giant Fist. Aku harus mendapatkan set senjata ampuh ini. Pikirnya dalam hati, sangat terkejut.